warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saina dari Prodi PGMI semester 4 Style Falah Banjarbaru. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi, jenis-jenis puisi, dan contoh-contoh puisi. Pengertian puisi secara umum adalah sebuah karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan perasaan dan pemikiran seorang penyair. Puisi dibuat atas dasar ungkapan perasaan penyair dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung makna, irama, rima, matra, dan bait. Kemudian jenis-jenis puisi. Puisi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi lama terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir AB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya seperti pantun lucu, pantun anak, dan lain sebagainya. 7. Talibun. Talibun adalah pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Kemudian yang kedua, jenis puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Puisi baru memiliki beberapa jenis. Yang pertama, balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat. Yang kedua, himne adalah jenis nyanyian atau pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan atau sesuatu yang penting dan sakral. Yang ketiga, ode. Ode adalah puisi lirik yang berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Yang keempat, epigram. Epigram adalah puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntunan hidup. Yang kelima, romansa. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih. Yang keenam, elegi. Elegi adalah syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita. Yang ketujuh, satir. Satir adalah puisi yang menggunakan gaya bahasa sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Yang kedelapan, distikon. Distikon adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris. Yang kesembilan, kuantren. Kuantren adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Yang ke-10, kuin. Kuin adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 5 baris. Yang ke-11, sakstet adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 6 baris. Yang ke-12, septima. Septima adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 7 baris. Yang ke-13, oktav atau stanza adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Dan yang ke-14, soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2.
2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Kemudian yang ketiga, jenis puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun puisi baru. Puisi kontemporer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, puisi mantra, yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Yang kedua, puisi membeling, yaitu puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Dan yang ketiga, puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa media. Kemudian contoh-contoh puisi dan beserta angkatannya. Yang pertama adalah angkatan 1945, karya Amir Hamzah yang berjudul Hari Menuai. Lamanya sudah tiada bertemu, tiada kedengaran suatu apa, tiada tempat duduk bertanya, tiada teman kawan berberita. Lipu aku di haru sendu, samar-samar cuaca mata, sesak sempit gelagang dada, senak terhentak raga kecewa. Hibuk mengamuk hati tergari, melolong meraung menyentak rentak, membuang merangsang segala petuah, tiada percaya pada siapa. Kutilik diriku ke selam tahunku, timbul terasa terpancar terang, istiwa lama mereka terang, merona rawang membuang sedang. Tahu aku kini menuai api, mengancam ancam membelam redam, mengetam ancam membelam rendam, ditulis dilukis jari tanganku. Kemudian angkatan tahun 1966, karya Taufik Ismail yang berjudul Karangan Bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Kemudian angkatan 1980, karya Joko Pinurbo yang berjudul Layang-Layang. Dulu pernah kau belikan aku sebuah layang-layang pada hari ulang tahun. Aku pun bersorak sebagai kanak-kanak, tapi hanya sejenak, sebab layang-layang itu kemudian hilang. Entah kemana ia terbang, seperti aku pun tak pernah tahu kapan kau hilang dan kembali kutemu. Lehermu masih hangat meskipun selalu dikikis waktu.
Sekarang umur pun tak pernah lagi dirayakan, selain dibasah kuyukan di bawah hujan. Tapi kutemukan juga layang-layang itu di sebuah dahan. Meskipun tanpa benang dan tinggal robekan, aku ingin berteduh di bawah pohon yang rindang. Tahun angkatan 1970. Karya Yudhistira yang berjudul Sajak Sikat Gigi. Seorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi. Ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia bangun pagi hari, sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam mimpinya dan tidak bisa kembali, dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebihan. Kemudian angkatan tahun 2000. Karya Rendra Rahim yang berjudul Ilmu. Nun demi pena, ilmu bagai buih di lautan, biru membentang. Ilmu bagai rerumputan menghampar di padang luas. Ilmu laksana debu, beterbangan ditiup angin. Ilmu ibarat bebatuan di kali, di sungai, di lembah, di gunung. Ilmu umpama pepohonan, di hutan, di rimba, di kebun, di taman. Ilmu semisal darah yang mengalir di setiap tubuh. Ilmu apa? Ilmu di mana? Ilmu kenapa? Ilmu siapa? Hanya Allah yang mengetahui. Kalamullah, kalamullah, kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.